Hai semua, Cina memiliki bangunan terbengkalai tertinggi di dunia yang bernama The Golden Finance 117, yakni gedung pencakar langit yang belum selesai dibangun berlokasi di distrik Xiqing, Tianjin, Cina. Gedung setinggi 596 meter ini sejak dibangun beberapa tahun yang lalu, hingga kini bangunan itu masih belum selesai dan kosong. Pembangunan Golden Finance 117 diperkirakan menghabiskan biaya sekitar 140 triliun rupiah. Golden Finance 117 dimiliki oleh Golden Properties, yakni anak perusahaan dari Golden Financial Holding yang didirikan oleh seorang miliarder yang bernama Pan Sutong. Pan Sutong sendiri merupakan orang terkaya nomor 6 di Hong Kong pada tahun 2016. Dalam sejarahnya, Golden Finance 117 mulai dibangun pada tahun 2008 dan dijadwalkan selesai pada tahun 2014. Namun pekerjaan dihentikan pada Januari 2010 akibat dampak dari krisis keuangan global yang melanda tahun 2008-2009. Kemudian pada tahun 2011, pekerjaan dilanjutkan dengan perkiraan baru yang akan selesai pada tahun 2018 sampai 2019. Akan tetapi 2015, Golden Financial Holding mengalami kesulitan keuangan setelah jatuhnya pasar saham Tiongkok pada Juni 2015. Hal ini membuat Pan Sutong kehilangan 14 miliar US dollar atau sekitar 200 triliun rupiah kekayaan pribadinya. Pan Sutong terpaksa menghentikan pembangunannya pada Desember 2015, lalu pada tahun 2019 pekerjaan dilanjutkan lagi, namun hanya sementara dan kemudian dihentikan lagi. Pada awalnya, pembangunan Golden Finance 117 akan menjadi bagian dari proyek ambisius Golden Metropolitan Pan Sutong. Golden Finance 117 akan dijadikan sebagai pusat dari proyek Golden Metropolitan, yakni kawasan pusat bisnis dan perumahan mewah yang memiliki luas sekitar 1,8 km persegi. Pada proyek Golden Metropolitan, direncanakan terdapat banyak hunian mewah yang bergaya Italia dan Prancis, taman yang luas, hingga klub polo yang ditujukan hanya untuk orang super kaya. Di dekat Golden Finance, juga terdapat bangunan kembar setinggi 225 meter yang belum selesai dibangun. Direncanakan bangunan tersebut nantinya akan menjadi gedung perkantoran yang berlantai 43. Kemudian di bagian sebelah timur bangunan kembar, terdapat area villa dan rumah-rumah bertingkat. Area itu dibangun dan dijual dalam 2 fase. Menurut rumor yang beredar, dalam fase pertamanya hanya 12 unit yang sudah terjual. Lalu bagian timur dari area perumahan itu adalah Tianjin International Polo Club yang di dalamnya terdapat kandang, clubhouse, hotel, dan taman hiburan. Klub polo memiliki 2 tempat kompetisi skala besar. Polo Club di area tersebut masih beroperasi sesekali. Sedangkan taman hiburannya ditutup, di mana banyak terdapat rumput liar tumbuh subur saat melihat ke dalam. Golden Finance 117 terdiri dari 128 lantai, di mana 117 lantainya akan digunakan untuk tempat tinggal, hotel, dan ruang komersial. Karena itu juga bangunan ini disebut dengan Golden Finance 117, sedangkan 11 lantai sisanya digunakan untuk pelayanan mekanik serta operasional. Golden Finance 117 disiapkan akan menjadi skyscraper tertinggi kelima di dunia. Kegagalan dari proyek Golden Finance 117 dan proyek gedung pencakar langit lainnya di Cina juga menjadi penyebab pemerintah Cina melarang pembangunan bangunan baru dengan ketinggian lebih dari 500 meter. Pemerintah Cina juga sangat membatasi konstruksi pada bangunan yang lebih tinggi dari 250 meter. Sejak menjadi bangunan terbengkalai tertinggi di dunia, banyak orang-orang dari seluruh penjuru dunia mendatangi tempat ini dan memanjatnya sampai ke puncak bangunan. Dan karena itu juga, di atas bangunan Golden Finance dipasang sensor untuk mendeteksi jika ada orang yang ingin memanjat bangunan tersebut. Alasan lain proyek Golden Finance 117 terbengkalai, yakni adanya regulasi pasar properti di Cina yang membatasi pra-penjualan untuk pengembang baru.
Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan integritas pasar properti di Cina. Goldin Financial Holding, yang saat itu masih termasuk dalam pengembang baru, diharuskan membiayai proyek Goldin Finance 117 sendiri sebesar 10 miliar US dollar secara penuh dalam master plan-nya. Meskipun Goldin Finance 117 bisa melakukan pra-penjualan, hal ini juga tidak akan mempengaruhi orang-orang untuk tertarik membelinya. Goldin Finance 117 berada di lokasi yang tidak strategis, yakni berada di bekas kawasan industri dan berada di pinggiran kota Tier 2. Kondisi ini membuat tidak adanya daya tarik dari Goldin Finance 117 yang awalnya ditujukan hanya untuk orang-orang super kaya. Secara keseluruhan, pada Goldin Finance 117, 2/3 panel kaca telah terpasang. Pemasangannya dilakukan pada tahun 2019 saat pekerjaan dilanjutkan kembali. Proyek Goldin Finance 117 ini sering dilanjutkan dan sering dihentikan, namun masih belum ada kepastian kapan proyek tersebut akan benar-benar dihidupkan lagi. Karena tidak adanya info kepastian itu, pada November 2023, China State Construction Engineering Corporation selaku kontraktor proyek tersebut memindahkan semua pekerja di lokasi dan membiarkannya setengah jadi. Saat ini bangunan Goldin Finance 117 disertifikasi oleh Guinness World of Record sebagai bangunan yang tak berpenghuni tertinggi di dunia.